Mainkanlah gitarmu, kawanku, nyanyikanlah lagumu. Sambil goyang badanmu, kawanku, lupakanlah sedihmu. Kalau kau punya masalah, jangan sampai kau lemah. Pagi dan sore, yuk hore hore, tinggikan Tuhan di sini. Pagi dan sore, yuk hore hore, nyanyi menari. Shalom Bapak Ibu dan Saudara Jemaat Philadelphia Community. Mari di awal bulan Juli saat ini kita tetap bersyukur apapun keadaan kita. Mari jangan lupa untuk beribadah, sekalipun kita beribadah online. Tuhan melihat hati kita dan Tuhan melihat setiap pujian kita. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama untuk dalam ibadah online pada minggu hari ini. Mari kita akan sembah Tuhan kita. Kita pujikan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan hidup kami. Mari katakan bersama-sama, hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru
Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami rindu untuk terus beribadah walaupun kami bertemu secara online. Tuhan akan berkati setiap jemaat Philadelphia Community dimanapun mereka berada. Beri kekuatan, beri kesehatan mengalir, berikan roh ketenangan, damai, sukacita. Biarlah kami siap menghadapi PPKM selama beberapa hari ke depan ini Tuhan. Kami percaya Engkau mencukupi segala apa yang kami butuhkan. Dan biarlah hati kami hari ini kami siap menyembah Engkau. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan semangat memuji Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Dia Allah kekuatan buat Bapak, Ibu, dan saya. Mari pujikan lagu ini dengan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari gerak ya Bapak, Ibu ya. Kita bersorak-sorai hanya bagi Dia. Tuhan kekuatan buat kita semuanya. bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan adalah tidak pernah meninggalkan kita. Dia pegang kendali buat hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang sedih Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Mari belajar
Belajar bersyukur apapun keadaan kita. Dia Allah yang sanggup menolong Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari pujikan dengan hati kita sungguh-sungguh. Dia sanggup melawat Bapak, Ibu, dan Saudara. Datang dengan iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Engkau yang memberikan damai dan sukacita, Engkau yang memberikan roh damai, ketentraman buat anak-anak-Mu Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, turun atas setiap hidup anak-anak-Mu. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menolong kami. Bila kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, maka kebenaran firman Tuhan ini memberikan mujizat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan seperti minggu yang lalu, judulnya adalah Yesus Pusat Hidupku. Bagaimana kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, menjadikan Yesus itu tetap menjadi pusat hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus mengistimewakan Tuhan? Mengapa kita harus menempatkan Tuhan di posisi yang istimewa? Karena Tuhan sudah menempatkan kita
terlebih dahulu di tempat yang sangat istimewa. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana kita ditempatkan di posisi yang istimewa di hadapan Allah. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 dikatakan bahwa jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ayat ini mengindikasikan bahwa kita diperoleh oleh Tuhan, kita didapatkan bukan dengan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sangat mahal dengan pengorbanan anaknya. Artinya kita adalah orang-orang yang istimewa, pribadi-pribadi yang istimewa, yang punya tempat khusus di hadapan Tuhan. Ada satu ayat lagi yang mengatakan bahwa Efesus 1 ayat 4, demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ini juga memberitahu kepada kita bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Artinya kita adalah orang-orang yang memiliki tempat, memiliki posisi yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita juga patut, ya saudaraku, patut untuk menempatkan Tuhan di tempat yang istimewa. Kita harus tempatkan Tuhan di tempat yang istimewa dalam hidup kita. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan terlebih dahulu sudah menempatkan kita di posisi yang istimewa di hadapannya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi bagaimana supaya kita bisa lebih lagi mengutamakan Tuhan, lebih lagi menjadikan Tuhan itu menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Ada satu bacaan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, demikian dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya ini sebuah totalitas kehidupan di mana kita melakukan apa saja untuk kemuliaan nama Tuhan, melakukan apa saja berpusat dan bertumpu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, amanat dari firman Tuhan ini untuk apa? Supaya kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Jadikan Tuhan jadi pusat, jadikan Tuhan jadi yang terpenting, jadikan Tuhan seluruhnya ya, dari kehidupan, dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan yang terpenting, yang terutama di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa hari ini kita serius untuk belajar, untuk menata kembali kehidupan kita supaya kehidupan kita sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita ingin menempatkan Tuhan di dalam pusat kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau bukan Tuhan yang ditempatkan dalam posisi yang pusat dalam hidup kita, maka akan ada, saudaraku ya, hal-hal yang lain yang menjadi pusat kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, orang yang materialistis akan menempatkan harta sebagai pusat kehidupannya. Orang yang gila hormat akan menempatkan hormat sebagai pusat kehidupannya. Seorang yang terobsesi menjadi terkenal menempatkan popularitas sebagai pusat kehidupannya. Seorang yang mendewakan kecantikan menjadikan kecantikan sebagai pusat kehidupannya. Seorang yang mendewakan gelar akademis menempatkan pendidikan sebagai pusat kehidupannya. Artinya apa? Ketika kita tidak menempatkan Yesus di tempat yang pusat di dalam hidup kita, maka pusat hidup itu akan ditempati oleh hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Seorang murid Kristus haruslah menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh memusatkan kehidupan kita hanya kepada Dia saja, ya, karena Tuhan sudah menempatkan, sekali lagi, Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang semestinya, di tempat yang istimewa di hadapan Tuhan, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus imbal baliknya, ya, itu imbal baliknya, kita menempatkan Tuhan di posisi yang terhebat, yang terpenting, yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaan buat kita, bagaimana caranya supaya kita bisa menempatkan Tuhan itu di pusat yang terpenting di dalam kehidupan kita? Cara yang pertama adalah prioritaskan kasih kita itu hanya kepada Tuhan. Prioritaskan kasih kita, ya, itu hanya kepada Tuhan. Itu yang
pertama harus kita lakukan? Kita buka dulu di dalam Matius pasal 10 ayat 35. Saya akan bacakan bunyi kebenaran firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus harus jadi prioritas kasih. Ayat ini bukan berkata supaya kita tidak mengasihi yang lain, tidak. Ayat ini berkata tentang jenjang kasih. Bagaimana kita harus menempatkan, memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas kasih kita. Yang paling kita kasihi, yang sangat kita kasihi, yang terutama untuk kita kasihi adalah Tuhan. Yang sangat kita kasih, yang paling kita kasih dalam hidup kita adalah Tuhan, bukan yang lain, bukan jabatan, bukan keuangan, bukan kesuksesan, bukan harta benda, bukan kecantikan ketenaran, bukan hal-hal yang lain, tetapi yang paling kita kasihi di dalam hidup kita adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita rindu supaya kita memiliki kehidupan yang demikian, menempatkan Tuhan menjadi prioritas di dalam di dalam kasih kita. Artinya apa? Kasih itu adalah sesuatu yang paling dalam diri seseorang. Jadi itu yang kita curahkan, perhatian, kecintaan itu yang kita curahkan hanya kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ayat ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencintai atau mengasihi yang lain-lain. Tetap mengasihi, tapi ini ayat ini berbicara tentang prioritas, tentang prioritas yang paling penting, yang paling terutama, yang sangat penting, yang harus terlebih dahulu dilakukan, yang harus terlebih dahulu dilakukan, yang harus lebih dahulu diutamakan adalah Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari hari ini kita menata diri kita kembali, lihat apakah ada hal-hal lain di dalam hidup kita yang menggantikan posisi terpenting dari Tuhan dalam hidup kita, atau kita cenderung untuk lebih mengasihi yang lain atau memprioritaskan yang lain. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan hari ini, mari kita sungguh-sungguh melihat kehidupan kita, apakah kita sudah bergeser ataukah kasih kita masih tetap Tuhan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, amanat firman Tuhan hari ini katakan, yuk kita jadikan Tuhan, kita diingatkan kembali, jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Yang kedua, yaitu kita menyenangkan hatinya Tuhan menjadi kebutuhan yang paling mendasar. Menyenangkan hatinya Tuhan menjadi kebutuhan yang paling mendasar. Mari kita membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi menyenangkan hatinya Tuhan adalah bagian terpenting. Diibaratkan seperti makan. Makan itu adalah aktivitas yang tidak usah disuruh, spontan, natural, begitu. Orang makan itu sesuatu yang natural, bahkan tidak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa-paksa, biasanya kita akan makan. Artinya seperti itu kira-kira aktivitas kita dalam mempermuliakan Tuhan, aktivitas kita dalam melakukan kehendak Tuhan seperti itu. Muliakan Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan spontan dalam hidup kita tanpa dipaksa-paksa, tanpa disuruh-suruh. Bahkan itu menjadi kebutuhan kita seperti seorang yang makan. Kebutuhan itu kebutuhan yang harus terpenuhi, Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyenangkan hatinya, menyembah Dia, memuliakan nama Tuhan, seperti menjadi seperti kebutuhan di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan menjadikan Dia menjadi pusat kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan dalam kehidupannya ketika Dia ada di bumi. Dan ayat ini tadi yang Dia katakan bagaimana Dia setia melakukan kehendak
kehendak Bapaknya, bagaimana dia setia melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan dan dia berkata seperti makan ya, seperti makananku adalah. Jadi makanannya adalah melakukan kehendak Dia. Nah, ini artinya Tuhan Yesus sedang menempatkan kehendak Bapa itu menjadi pusat hidupnya. Nah, sekarang kita juga akan menempatkan kehendak Tuhan itu menjadi pusat hidup kita, menjadikan kehendak Tuhan itu menjadi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar kita, menyenangkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekali lagi? Kenapa? Karena tadi argumentasinya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang terbaik. Tuhan sudah memilih kita. Nah, sekarang jadi bagian kita, kembalikan ya, imbal baliknya kita lakukan pekerjaan Tuhan. Jadi argumentasinya begini Bapak Ibu, bukan kita menempatkan Tuhan supaya kita diberkati, tidak, tapi kita sudah diberkati, kita sudah dapatkan yang terbaik, kita sudah diberikan oleh Tuhan yang terbaik. Nah, balasan kita apa? Kita akan mempermuliakan nama Tuhan ya, seperti kita makan, artinya seperti yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kebutuhan dasar kita, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita setia dalam beribadah, kita setia melakukan pelayanan kita setia dalam pekerjaan kita, karena kita tahu bahwa pekerjaan kita lakukan juga seperti untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti sekarang ini, saudaraku, kita harus tetap memiliki semangat untuk mengerjakan apa saja seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, dan itu yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, kita semua sudah ditolong, kita semua sudah dilindungi oleh Tuhan, kita semua sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Makanya balasan kita apa? Jadikan Yesus menjadi pusat hidup kita. Mari hari-hari ini yuk kita lakukan, jadikan Tuhan pusat hidup kita. Jangan khawatir akan apapun, jangan khawatir akan apapun. Tuhan sudah berkati kita, sudah tolong kita, sudah lakukan yang terbaik buat hidup kita. Dan sekarang bagian kita adalah kembalikan hormat kita, kembalikan pujian kita, kembalikan pujian dan sembah kita, kembalikan karya kita, kembalikan semua yang layak untuk Tuhan, untuk diterima oleh Tuhan dari hidup kita. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya melihat satu tayangan di Facebook ya, ada semacam lomba begitu ya, video pendek ya, tentang lomba anak-anak ya, sepatu roda kayaknya ya, mutar di satu arena begitu ya. Nah, mulai dari startnya, kemudian sudah ditandai si anak ini nanti akan jatuh, dan kita udah duga pasti anak ini akan jadi juaranya malah. Nah, saya udah duga gitu. Nah, betul ternyata ya. Nah, ketika start ya, mereka pada pakai sepatu roda, terus ski ya, kayaknya ski ya. Mereka jalan begitu, mereka lari gitu, dan anak yang ditandai tadi ternyata betul ya, di langkah keberapa dia jatuh begitu. Wah, dan dia ditinggal sama peserta yang lain, tapi anak itu kembali bangkit, kemudian berusaha untuk mengejar ya. Wah, itu beberapa putaran itu baru bisa bisa merapat ke ke teman-temannya yang sudah mendahului dia. Terus akhirnya pada putaran keberapa dia akhirnya bisa maju, dan bahkan waktu finish ya, anak itu malah jadi juaranya ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya anak ini juga punya fokus ya, saya harus menang, saya harus jadi juara. Jadi itu aja yang yang mungkin ada di pikirannya, sehingga dia walaupun terjatuh ya, walaupun harus bersusah payah kejar ketinggalan, tapi akhirnya dia menang ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga kehidupan kita. Yesus harus jadi fokus utama dalam hidup kita. Kita terus fokuskan hidup kita ya, walaupun ada banyak rintangan, kita fokuskan Tuhan ya. Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu berkata, kita sedang berlomba dalam perlombaan iman.
jangan sampai kita kalah. Kita bisa saja terjatuh, terpleset ya, seperti video tadi, tapi kita bangkit lagi. Kita jalan terus, lari terus, ikuti terus perlombaan iman kita sampai kita mencapai garis akhir dan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yuk fokus hidup kita sekali lagi hanya Yesus. Fokus kita, jangan fokus yang lain, jangan fokus kepada ketakutan, jangan fokus kepada kekhawatiran, jangan fokus kepada kebutuhan kita. Fokus kepada Tuhan, karena Dia sudah memberkati. Tuhan sudah memberkati hidup kita, sudah tolong hidup kita, dan terbukti saudaraku, Dia memberkati hidup kita luar biasa. Makanya hari ini sekali lagi firman Tuhan katakan, yuk kita memfokuskan diri, jadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kita dengan luar biasa. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bapak Ibu Jemaat Philadelphia diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam perlombaan iman. Kita terus bersemangat dan kita terus mencapai garis akhir. Kita dapat kemenangan yang berasal dari Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati kami dan tolong kami. Berkati jemaat Philadelphia yang sudah dengar firman Tuhan ini. Terus kami fokus kepada Tuhan. Hidup kami fokuskan kepada Tuhan. Kami beri yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Kau dipermuliakan, Kau diagungkan terus menerus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau cukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Tidak ada yang kekurangan di antara kami. Semua kami dicukupi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adapun pengumuman kita pada minggu ini, yang pertama yang berulang tahun ada Ibu Esther Teguh tanggal 7 Juli. Selamat ulang tahun Ibu Esther Teguh. Tuhan memberkati, sehat selalu. Apa yang dirindukan Ibu Esther Tuhan sediakan. Kita akan berdoa buat Bapak Ibu yang sakit, tetap percaya, tetap menggunakan protokol kesehatan yang luar biasa. Jangan tidak mau makan, harus makan ya Bapak Ibu. Usahakan makan ya, sedikit-sedikit ya. Kita semangat, kita tetap dukung doa bersama-sama. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan lewat transfer ya. Nomor rekening ada sebelum kita ibadah tadi, ada tertera nomor rekening. Dan jika Bapak Ibu rindu memberikan secara tunai, Bapak Ibu bisa simpan terlebih dahulu di rumah. Kemudian nanti minggu ketiga kita bisa bersama-sama untuk membawanya ke gereja. Tuhan memberkati, sehat selalu, jaga kesehatan kita. Ikuti aturan pemerintah 5M. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan dengar doaku, Tuhan dengar doaku dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih buat anugerahmu, kasihmu dan limpah rahmatmu. Hari ini kami boleh beribadah, biarlah ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. Pujian kami, hormat kami, persembahan kami naikkan kepada Tuhan
menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang ada dalam beban berat Tuhan akan turut campur tangan, yang ada masalah Tuhan akan berikan penyelesaian. Tuhan memberkati kami semua, menolong kami yang sedang berusaha, kami yang sedang bekerja, semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang gagal, semua diberkati. Bahkan kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang sakit, biarlah kekuatan dari Tuhan nyata mengalir, sembuhkan oleh kuat kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya percaya kami bisa bertemu kembali untuk kami ibadah onsite dan kami bisa merayakan ibadah kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus berdoa buat bangsa dan negara kami, diberkati oleh Tuhan, para pemimpin juga diberkati oleh Tuhan, pandemi ini bisa teratasi dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat tangan kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan karunia dari Allah Roh Kudus terus akan menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.